Pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia jelang Ramadan 2021. Kasus COVID-19 di tanah air sudah mencapai 1,5 juta kasus dan 42.000 kasus kematian. Pemerintah terus berupaya menanggulangi kasus COVID-19 melalui berbagai kebijakan seperti larangan mudik lebaran, pembatasan mobilitas masyarakat, memperbanyak tes usap atau swab test, dan program vaksinasi. Tes usap dan vaksinasi tetap dilaksanakan selama Ramadan karena tidak membatalkan ibadah puasa. Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menjelaskan tes usap untuk mendeteksi COVID-19 di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Hal itu tertuang dalam fatwa MUI nomor 23 tahun 2021 tentang hukum tes swab untuk mendeteksi COVID-19 saat berpuasa. Terima kasih, kami silakan. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Abdullah Jaidi mengatakan, umat Islam diperbolehkan melakukan tes meski dalam keadaan berpuasa. MUI juga menerbitkan fatwa nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Berdasarkan fatwa tersebut, vaksinasi yang dilakukan dengan menyuntikkan vaksin tidak membatalkan puasa. Orang yang berpuasa itu disuntik atau divaksin selama itu untuk menghindarkan sebuah bahaya yang lebih besar, selama kondisinya memungkinkan, tidak berdampak membahayakan bagi pasien karena kondisi kesehatan, maka itu dihalalkan, dibolehkan. Tetapi harus ada sebuah kejelasan mengenai kondisi kesehatan pasien. Abdullah menjelaskan, injeksi intramuskular adalah injeksi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat atau vaksin melalui otot. Dengan demikian, vaksinasi COVID-19 bagi umat Islam yang sedang berpuasa dengan cara injeksi intramuskular diperbolehkan sepanjang tidak menyebabkan bahaya. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengatakan, setiap orang yang berpuasa dan melaksanakan vaksinasi COVID-19 tidak akan mengalami efek samping buruk dan tidak akan berpengaruh pada kondisi tubuhnya. Jika penyuntikan vaksin akan dilaksanakan siang hari, seseorang harus mengkonsumsi makanan yang cukup saat sahur. Tim Liputan Berita 1. Vaksinasi COVID tidak batalkan puasa, itulah topik dialog kita pagi ini. Majelis Ulama Indonesia MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa hukum rapid test, antigen, dan PCR atau swab test tidak membatalkan ibadah puasa. MUI juga mendorong pemerintah lebih proaktif dalam mengawasi pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekitar masyarakat. Hal ini semata-mata agar pandemi COVID-19 bisa segera berakhir. Dan untuk membahasnya, pagi ini kita sudah terhubung dengan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh, dan juga kita telah terhubung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan untuk vaksinasi, Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Niam dan juga Bu Nadia. Waalaikumsalam, Mbak. Mana kabar, Mbak? Sehat. Baik, alhamdulillah. Ini kita harus sehat, semangat ya, ceria juga begitu karena alhamdulillah puasa hari pertama hari ini, semoga puasa kita lancar juga begitu. Ini kita akan berbicara terkait vaksinasi COVID tidak batalkan puasa. Saya akan ke Pak Niam terlebih dahulu. Tadi kita di awal sudah lihat juga gitu ya pernyataan dari Ketua MUI Abdullah Jaidi ini sudah menegaskan bahwa vaksinasi COVID tidak batalkan puasa. Begitu pula ada swab test, ada antigen test atau PCR test, begitu ini juga tidak membatalkan puasa. Dari MUI pertimbangan apa saja yang sudah menjadi dasar begitu keluarnya fatwa nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa ini, Pak Niam? Ya, terima kasih. Memang muncul berbagai pertanyaan ya terkait dengan aktivitas puasa Ramadan dengan tanggung jawab dalam mencegah penyebaran wabah COVID-19. Yeah. Salah satunya adalah tentang vaksinasi dan juga swab test untuk kepentingan deteksi COVID bagi orang yang membutuhkan. Nah,
untuk kepentingan itu maka Majelis Ulama Indonesia melakukan pengkajian dari aspek keagamaan, karena bab soal sah tidak sah, kemudian boleh tidak boleh terkait dengan masalah keagamaan ini membutuhkan kajian keagamaan, di samping juga kajian medis dan juga kedokteran. Maka sebelum melakukan pembahasan keagamaan, Majelis Ulama Indonesia mengundang ahli, misalnya terkait dengan bagaimana penata laksanaan swab test yang nasofaring dan juga orofaring, sejauh mana dia memasukkan alat untuk kepentingan pengambilan sampel misalnya. Maka atas dasar penjelasan ilmiah tersebut, Majelis Ulama Indonesia melakukan pembahasan hingga menetapkan fatwa yang menyimpulkan bahwa vaksinasi di bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Karena prinsipnya ketika puasa, salah satu yang membatalkan adalah memasukkan memasukkan benda ke dalam rongga mulut hingga masuk ke perut, dan yang mengenyangkan. Nah, dalam posisi praktek vaksinasi dengan cara injeksi ke dalam otot yang dipraktekkan selama ini dalam pelaksanaan vaksinasi COVID itu tidak membatalkan puasa. Cuma prakteknya ini sangat terkait dengan kondisi faktual individu, apakah aman atau tidak. Maka pertimbangannya adalah pertimbangan dokter. Demikian juga swab test. Swab test dia tidak membatalkan puasa. Nah, ini boleh pada saat siang hari umat Islam berpuasa kemudian mau perjalanan keluar kota yang dipersyaratkan adanya hasil swab test, misalnya dia melaksanakan swab test boleh tidak membatalkan puasa. Nah, yang berikutnya Majelis Ulama Indonesia juga sudah menetapkan fatwa terbaru, fatwa nomor 24 tahun 2021 yang secara khusus memberikan panduan bagi masyarakat muslim dalam melaksanakan ibadah Ramadan dan juga Syawal 1442 Hijriah yang masih dalam situasi wabah COVID yang belum sepenuhnya terkendali. Ini yang kemudian jadi acuan nanti, mulai dari pelaksanaan puasanya, iktikafnya, tarawihnya, kemudian juga pelaksanaan takbirnya, pembayaran zakatnya, sampai kemudian silaturahim halal bihalalnya. Silaturahmi halal bihalal pun bahkan masuk begitu ya dalam salah satu poin di Fatwa nomor 24 2021 tentang panduan ibadah Ramadan ya Pak. Nah, ini menarik, artinya kita harapkan masyarakat tidak lagi ragu begitu, akan tetap bisa melakukan vaksinasinya, karena kita juga sebagai teman-teman dari media ini yang di gelombang kedua sudah dipastikan kita pasti akan mendapatkan vaksin dosis kedua ini masih di dalam suasana Ramadan. Baik, saya akan ke Bu Nadia. Nah, Bu Nadia, ini kalau kita tahu masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin, baik yang baru dosis 1 ataupun sudah komplit begitu, dosis kedua juga sudah didapatkan. Kita sempat juga membahas terkait KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, ini saat Ramadan begitu. Kemarin kan juga dianjurkan, Bu Nadia juga seringkali menyampaikan anjuran-anjuran apa yang sebaiknya dilakukan sama dihindari begitu kan sebelum vaksinasi. Nah, selama Ramadan apa yang perlu diperhatikan? Meskipun tadi fatwanya sudah ada ya, tidak apa-apa, tidak mengharamkan atau tidak membatalkan puasa begitu. Tapi untuk unsur kesehatannya sendiri bagaimana? Iya, baik, terima kasih. Jadi yang pertama tentunya alhamdulillah ya fatwa MUI sudah mengatakan bahwa vaksinasi ini tidak membatalkan puasa. Nah, artinya tadi seperti yang disampaikan Mbak Niam adalah terkait tentang bagaimana kondisi kesehatan seseorang. Jadi memang artinya karena kita tahu bahwa kita ini ingin sekali ya segera menyelesaikan situasi pandemi ini, dan juga yang pasti adalah memberikan perlindungan baik kepada diri kita maupun kepada orang-orang di sekitar kita. Tentunya proses vaksinasi ini tidak boleh terhenti ya. Jadi tetap terus kita laksanakan, dan tentunya kembali lagi bahwa vaksinasi ini kan akan ada proses screeningnya. Nah, di dalam proses screening itu akan ada penilaian pada saat seseorang
datang untuk mendapatkan vaksinasi akan dinilai tadi yang Pak Niam sampaikan, apakah kesehatannya secara umum pada saat akan mendapatkan vaksinasi cukup fit ya kondisinya, walaupun dia dalam kondisi berpuasa. Tentunya tenaga kesehatan akan menilai kalau seseorang pada saat datang mungkin terlihat lemas ya, kemudian pada saat diukur tekanan darahnya sangat rendah ya, karena kan mungkin sedang berpuasa sehingga tekanan darahnya sangat rendah. Tentunya ini akan dinilai kondisi kesehatannya dan nanti apakah ini layak atau tidak untuk diteruskan untuk mendapatkan vaksin, tentunya nanti akan jadi penilaian dari tenaga kesehatan. Baik, ada ini yang screening pertama. Ya, ada screening terlebih dahulu yang yang harus dilalui. Baik, silakan Bu. Betul. Nah, jadi yang kedua nanti tentunya tadi berbicara Mas Syafri bahwa ada kemungkinan efek samping ya. Kita tahu bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi ini kan berbagai macam ya respon yang dirasakan seseorang. Tapi kalau kita melihat sampai saat ini sudah 15,5 juta dosis yang kita suntikan dan jumlah kejadian ikutan pasca imunisasi yang dilaporkan itu kurang lebih ada 1.200 dengan gejala ringan ya, dan sekitar 300 dengan gejala berat. Itu semuanya tentunya tidak tergolong kejadian yang membahayakan ataupun kejadian yang berat. Jadi reaksi lokal itu hampir 1.300, tetapi reaksi yang sistemik ya menurut saya ada seperti 300 mual, ya? muntah, demam itu 300 ya. Semuanya itu dikategorikan gejala-gejala yang tidak berat sebenarnya dan rata-rata maksimum 3 hari itu sudah sembuh. Nah, tentunya melihat kondisi seperti ini dengan angka kejadian yang cukup rendah, vaksinasi sangat aman sebenarnya diberikan walaupun kita dalam kondisi yang berpuasa. Oke, dalam kondisi berpuasa tidak apa-apa untuk melakukan vaksin begitu. Asal jangan saat screening tensinya rendah ini ditawarkan teh manis hangat, itu berbeda hal ya Bu Nadia atau Pak Niam ya. Jadi kalau misalnya ini kita lihat ada proses screening. Screeningnya ini hasilnya ini saya ke Bu Nadia ada kondisinya oke untuk bisa lanjut menerima vaksin, ada juga kondisi yang tidak dianjurkan atau untuk melanjutkan proses vaksin. Nah, nanti akan seperti apa? Mungkin di hari itu tidak mendapatkan vaksin dosis keduanya. Nah, ini kelanjutannya akan seperti apa nanti? Mungkin prosesnya sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan, Bu Nadia? Ya, jadi ada beberapa tentunya alternatif. Yang pertama kita tahu juga di dalam fatwa MUI bahwa dalam pemberian vaksinasi harus memperhatikan kondisi kesehatan seseorang. Nah, jadi kita juga tahu bahwa kita tetap akan juga melakukan alternatif untuk pemberian vaksinasi di malam hari. Tapi tentunya setelah berbuka puasa begitu ya? Buka puasa, ya betul. Tapi dengan tidak mengganggu kegiatan ibadah malam karena kan malam juga ada tarawih atau tadarusan ya seperti itu. Jadi nah untuk ini menjadi penting adalah kita mengkoordinasikan melalui mungkin pengurus masjid dengan RT RW setempat untuk kemudian kita jadwalkan bersama juga dengan puskesmas atau mungkin nanti akan ada pos vaksinasi yang nanti akan disampaikan ya terhadap kasus-kasus yang tunda, terutama kalau dosis pertama yang tunda ini adalah kita diminta mungkin apakah memang kondisinya ini lagi tidak fit ya karena mungkin baru minggu-minggu pertama Ramadan atau kemudian nanti biasanya kan setelah seminggu kemudian beradaptasi Mas Catherine, jadi bisa kemudian datang kembali pada siang hari untuk mendapatkan vaksinasi. Baik, ini tetap membuka kesempatan karena semua masyarakat Indonesia berhak mendapatkan vaksin COVID mereka di kondisi meskipun harus tertunda, tapi akan ada kesempatan pastinya langsung diberikan begitu kepada masyarakat. Pak Niam, ini menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Nadia, akan ada rencana begitu bahwa bukan tidak mungkin vaksin ini justru digelar setelah buka puasa. Nah, dari MUI sendiri mungkin ada hal-hal yang bisa
membuat rencana ini bisa terrealisasi? Karena ini sebuah pilihan yang nampaknya juga baik bagi masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Ya, terima kasih. Pada prinsipnya Ramadan harus juga dijadikan sebagai salah satu momentum untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan dua ikhtiar sekaligus. Ikhtiar batiniah, ikhtiar lahiriah. Ikhtiar batiniahnya itu dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, berdoa, berharap agar wabah Covid segera diangkat oleh Allah dengan pendekatan spiritual. Nah, pendekatan lahiriahnya itu dengan dua cara. Cara yang pertama mengoptimalkan instrumen Ramadan. Salah satunya misalnya apa? Salah satunya adalah melahirkan kejujuran. Orang jujur terkait dengan riwayat kesehatannya. Jangan sampai ketika dia habis kontak dengan orang yang terpapar COVID, dia nggak jujur. Kemudian kedisiplinan, dia harus disiplin untuk protokol kesehatan secara ketat. Baik pada saat di masjid maupun di luar masjid. Kemudian terkait dengan kepedulian sosial. Ada pranata zakat, baik fitrah maupun zakat mal, itu bisa didayagunakan untuk kepentingan penanganan masalah COVID. Kemudian yang terkait penanganan vaksinasi di malam hari itu bagian dari ikhtiar juga. Dan salah satu rekomendasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sungguh pun itu tidak membatalkan puasa, tetapi praktiknya itu sangat terkait dengan kondisi faktual. Dan ini yang tahu adalah epidemiolog dan juga ahli sebagai pelaksana lapangannya. Dan kalau dilaksanakan di malam hari pada saat umat Islam yang sedang berpuasa siang harinya sudah kembali bugar, itu lebih baik ya. Tetapi butuh kesiapan khusus ya oleh teman-teman pelaksana, vaksinatornya, kemudian pemerintah di dalam hal ini. Baik, artinya rekomendasi yang ditawarkan oleh Kementerian Kesehatan ini juga pastinya disambut baik, dan kita juga berharap mungkin ya ada dua opsi juga jadi menarik begitu ya Pak ya, saat di siang hari saat orang masih menjalankan ibadah puasa, namun juga ada opsi lain saat sudah berbuka puasa supaya ikhtiar memutus penyebaran mata rantai COVID-19 bisa dilakukan di Ramadan kali ini. Kita akan lanjutkan, masih ada satu segmen lagi untuk berbincang terkait topik ini. Tetaplah bersama kami pemirsa, Morning Talks akan segera kembali usai jeda.